Ya, momen pertemuan Apeksi beberapa waktu yang lalu di mana menghadirkan bakal calon presiden pemirsa yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan ini menarik untuk kita bahas pemirsa. Memang mereka ditanya isu-isu beragam yang terjadi di Republik kita dan pertanyaan dan jawaban mereka juga memang berbeda satu sama lain. Tapi dalam momen itu juga pastinya ekspresi, gesture, dan cara mereka menjawab menarik untuk kita bahas karena tak pelak dalam momen tersebut ada juga momen saling sindir pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat mikro ekspresi sudah hadir bersama saya, Mas Kirdi Putra. Selamat malam, Assalamualaikum. Malam, Mbak Caca. Pengamat politik kita, Bang Ujang Komarudin. Kang Ujang ini sudah hadir di sini dan saya juga telah tersambung dengan pakar semiotika, yakni Kang Acep Iwan Saidi. Selamat malam, Assalamualaikum Kang Acep. Malam. Ya, Selamat baik. malam, Assalamualaikum, Caca. Baik, mungkin saya pertama kali ingin ke Kang Acep ini. Kalau kita melihat ya banyak sekali apa yang disampaikan dalam pidato ketiganya. Sekiranya apa sih yang bisa kita kutip dan kita ambil dari jawaban mereka diberikan pertanyaan yang sama, tapi cara mereka jawab, pemilihan kata, ini sangat berbeda. Seperti apa, Kang Acep? Baik, terima kasih Mbak Caca. Saya ingin membagi pidato mereka ini ke dalam 3 bagian ya awal, tengah, dan kemudian akhir. Meskipun nanti sambil jalan lah saya bahas sedikit-sedikit ya. Nah, menyangkut pertanyaan Mbak Caca barusan tentang pertanyaan yang sama itu kan diarahkan menanyakan rivalnya ya. Kepada Pak Ganjar ditanyakan tentang Prabowo dan Mas Anies, dan ke Mas Anies ditanyakan tentang Prabowo dan Pak Ganjar dan terusnya. Dan kita lihat memang jawaban mereka spontan ya, saya kira itu juga akan menunjukkan karakter dan pemahaman dan pengenalan dia dan kedekatan dia satu sama lain ya. Kita bisa melihat itu. Yang menarik adalah di antara ketiganya tidak ada yang mengatakan bahwa misalnya Pak Ganjar mengatakan satu kata tentang Mas Anies capres, tidak begitu kan. Jadi dari tiga-tiganya tidak ada yang mengatakan bahwa salah satunya itu adalah calon presiden ya. Tapi lebih kepada misalnya profesi gubernur, kemudian teman, sahabat. Nah, saya kira ini merupakan satu penanda indeksikal dalam semiotika Peirce bahwa memang mereka sedang menunjukkan satu sikap yang mungkin akan dibaca oleh publik bahwa tidak ada konflik di antara mereka ya, sehingga pilihan-pilihan jawaban itu lebih kepada pilihan-pilihan yang sifatnya personal, diplomatis, dan seterusnya ya. Meskipun yang menarik sebetulnya di bagian awal itu ada perlakuan yang agak berbeda ya pada ketiga itu. Ini sebetulnya lebih kepada apeksinya ya, pada panitianya. Misalnya Ganjar itu dipakaikan topinya di panggung ya, ikat kepalanya itu di panggung. Sementara Pak Prabowo dan Mas Anies itu tidak di panggung, dia ke panggung sudah memakaikan itu. Nah, ini kan suatu tanda yang cukup menarik. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini disengaja ya, tapi bahwa dalam satu acara yang dilakukan oleh wali kota yang tentu menurut saya sudah ada protokolernya gitu ya. Jadi ini menjadi penanda yang menarik, seolah-olah yang dikenakan ikat itu adalah Pak Ganjar ya. Tapi kalau kita kemudian ikuti perjalanan dialog itu, ungkapan Mas Bima juga menarik juga sebetulnya ya, ketika bertanya pada Pak Anies ya, ini saling menegaskan antara pemakaian topi atau ikat kepala di awal kepada Pak Ganjar dengan ungkapan spontan Mas Bima ketika berdialog dengan Mas Anies. Ketika Mas Anies menanyakan siapa satu kata tentang Ganjar, kemudian Anies bilang sahabat lama. Lalu apa kata Mas Bima?
bahwa benar ternyata Mas Ganjar tidak berbohong loh, sedang berdialog dengan Mas Anies, tapi kemudian yang ditekankan adalah Ganjar yang tidak berbohong. Nah ini kan juga menarik ya. Hal-hal di awal pembukaan yang di pembukaan pidato ini yang cukup menarik. Satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan di awal ini adalah apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ketika memulai pidatonya. Beliau mengucapkan hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, tidak mengucapkan salam-salam yang lain. Baik, Kang Acep. Oke. Ya, Bagaimana? mungkin Mas Kirdi boleh ditambahkan, kalau dari semiotika, dari pilihan-pilihan kata, jawaban mengenai satu kata tadi itu menarik. Kalau dari gesture dan ekspresi, mikro ekspresi, rivalitas ini tercipta tidak ya di panggung itu? Setuju tidak? Saya teman, wah ternyata tidak berbohong, seperti apa? Ya gini, kalau kita bicara tentang ekspresi dan gestur, 3 orang ini bukan anak kemarin sore. Ya. Oh kelihatan banget, keren banget. Satu, kalau kita bicara kepercayaan diri, 3-tiganya mereka percaya diri dengan caranya masing-masing. Ganjar dengan pola kata-kata yang cepat, tak, dan kemudian bahasa tubuhnya itu tegas, tajam gitu, bergerak ke sana kemari. Pak Anies Baswedan dengan ketenangannya beliau ngomong terstruktur, teratur, dan kemudian juga eye contact dengan bagus segala macam, kayak nggak ada celah. Kemudian Pak Prabowo menggunakan podium sebagai anchor, sebagai jangkar untuk menguatkan posisinya. Kalau kita perhatikan, dia kalau ngomong, dia pegangan satu, tangannya gini, dia ngomong lagi, pegang satu, dan dia berapi-api, banyak gerakan tangannya di arah atas gitu. Kalau kita lihat ini gesturnya siapa? Bung Karno. Oke. Gitu. Jadi maksud saya 3-tiganya, kalau kita bicara gestur, kepercayaan diri ya, udah semuanya oke. Gitu. Nah, yang kedua, bahwa mereka saling ada rivalitas di antara mereka, sudah pasti. Dan kerennya tahu nggak apa menurut saya, Pak Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto itu punya kemampuan untuk istilahnya nggak ada masalah, seolah-olah nggak ada masalah. Dan itu tidak terlihat sama sekali di dalam wajahnya, nggak ada kemudian wajah misalnya tarikan senyum di salah satu sisi senyum itu yang nggak suka gitu, atau misalnya ada kemarahan kayak gitu. Kalaupun ada ekspresi tanda petik agak kesal, marah, itu bukan karena antar rivalitas tersebut, tetapi lebih cenderung karena keganggu, sempat ada masalah di slide-nya. Kalau kita lihat ya, Pak Anies maupun Pak Ganjar itu agak nahan kesel sedikit di situ, tapi nggak ada yang lainnya. Artinya apa? Ini orang-orang memang politisi handal yang di bawah boleh perang, berantem. Mereka di atas permukaan baik-baik aja, walaupun nanti perintah perangnya dari mereka juga. Oke, betulkah seperti itu ketika panggung debat terkadang rivalitas itu tidak ditunjukkan, tapi di belakang layar belum tentu. Ini juga perang ini kalau nanti memperebutkan posisi 1 dan juga 2 di Republik kita. Bagaimana Kang Ujang? Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan Mbak Caca. Pertama, kita tentu apresiasi ya kepada 3 capres. Kenapa sudah mulai mempublish terkait dengan konsep ide dan gagasan. Sudah mulai muncul tuh. Gagasan tentang perkotaan ya kan, tentang stunting, tentang ekonomi, itu menjadi penting. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Mbak Caca. Kalau kita bicara politik secara umum, ya di kita ini mohon maaf ya, politisi kita itu biasa di depan panggung itu rangkul-rangkulan, di belakang itu ya tusuk-tusukan. Nah ini kan cerminan dari, ada sejarahnya dulu, kita mengenal namanya Dewa Janus, dewa yang bermuka 2 gitu ya. Itu kalau dalam mitologi Yunani ya, Romawi dulu, ya memang kenyataannya seperti itu. Faktanya di kita masih seperti itu. Tetapi memang kita harus dukung ke depan bahwa politik kita tidak melingkar di situ saja. Tidak hanya mohon maaf, jangan sampai kita membudayakan kemunafikan yang ada saat ini nih. 2024 adalah momentum ya untuk adu ide dan gagasan itu gitu loh. Jadi kelihatannya tadi bahwa seolah-olah baik-baik saja, ya kita sepakat itu. Tapi dalam konteks di belakang layar ini yang berbahaya. Karena saya sudah sering katakan Mbak Caca, 2 di politik itu secara sederhana. Kalau kita baca, pertama membangun pencitraan, yang kedua membusuk-busuki lawan. Oke lah, katakanlah tadi membangun sebuah ide gagasan yang katakanlah sempurna ya dalam panggung-panggung. Tetapi di belakang layar mereka adalah mohon maaf membusuk-busuki lawan tadi. Ini yang menjadi fokus kita adalah bagaimana ke depan 2024 Pilpresnya mengangkat ide dan gagasan itu. Sehingga apa? Sehingga porsi menebar hoax, porsi konflik, porsi pertarungan antara mereka ya yang negatif-negatif itu, black campaign lain sebagainya, itu bisa diminimalisir kalau porsi ya pertarungan ide dan gagasan itu muncul.
Oleh karena itu tadi yang mesti dikembangkan oleh 3 capres itu konsisten untuk membangun sebuah tadi pertarungan ide dan gagasan ke depan. Kalau tidak ya ke depan akan melingkar terus seperti lingkaran setan, bahwa ya pemilu tadi di depan seolah-olah akrab tapi di belakang hajar-hajaran, ini berbahaya. Oleh karena itu saya ya tentu sebagai akademisi ilmu politik ya ingin mengatakan kepada bangsa ini, kepada elit politik juga, bahwa jangan hanya di depan panggung, tetapi di belakang panggung pun harus menciptakan sebuah politik yang berkeadaban, seperti itu Mbak Caca. Iya, belum didaftarkan mereka pemirsa memang di KPU menjadi calon presiden, tapi boleh kita sebut mereka bakal calon presiden. Tapi pertanyaannya, bisa tidak ya masyarakat hanya dengan momen beberapa jam saja, beberapa menit saja, tahu sosok pemimpin atau sosok ini memang punya kepemimpinan yang bagus, kecakapan yang baik untuk menjadi presiden, atau mungkin sulit pemirsa? Sesaat lagi.